Bab 1470, bertarung dengan keluarga yang menarik orang. Mendengar kata-kata pihak lain, Sander Ye sedikit terkejut, lalu dia tertawa. Jinemu menatap Sander Ye, masih dengan senyum tenang di wajahnya. Apa yang kamu tertawakan, Dekan Ye? Sander Ye tersenyum dan berkata, aku senang. Jinemu sedikit bingung. Sander Ye, ada orang datang untuk memburu muridku, yang membuktikan bahwa dia sangat bagus, bukan? Jinemu menatap Sander Ye di depannya, sedikit terkejut. Menurutnya, Dekan Ye pasti akan marah jika dia mencuri kader. Tetapi, dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak marah, tetapi juga senang. Sander Ye menambahkan, tetapi, aku tidak dapat membuat keputusan mengenai masalah ini. Itu tergantung pada Cemousu. Begitu dia selesai berbicara, Cemousu datang dari kejauhan. Sander Ye menatap Cemousu yang datang mendekat dan berkata sambil tersenyum, Akademi Kekaisaran ingin menahanmu di sini. Bagaimana menurutmu? Jangan khawatir, jika kamu ingin tinggal, aku tidak akan menghentikan kamu. Cemousu membungkuk sedikit pada Sander Ye, Dekan, bisakah kita bicara sendiri? Sander Ye mengangguk, tentu saja. Jinemu menatap Cemousu, aku berjanji padamu, jika kamu tinggal di sini, perkembanganmu akan lebih baik. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sander Ye tersenyum dan berkata, bagaimana Akademi Guanxuan dibandingkan dengan tempat ini? Cemousu berkata terus terang, kesenjangannya sangat besar. Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu begitu terus terang, apakah kamu tidak takut aku akan merasa tidak senang? Cemousu berkata, pikiran Dekan lebih besar dari langit. Kamu akan sangat marah jika aku berbohong. Sander Ye tertawa, pemuda ini memang sangat menarik. Cemousu tiba-tiba berkata, seorang guru dari Akademi Kekaisaran datang kepadaku dan berharap agar aku tetap tinggal di Akademi Kekaisaran. Aku sedikit terkejut dengan hal ini. Sander Ye tersenyum dan berkata, terserah kamu yang memilih sendiri. Cemousu berkata, tempat ini bagus, tapi aku menolaknya. Sander Ye, kenapa? Cemousu menatap langsung ke Sander Ye, karena aku yakin bahwa dalam waktu dekat, tempat ini juga akan menjadi Akademi Guanxuan. Haha. Sander Ye tertawa terbahak-bahak. Cemousu membungkuk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Sander Ye menatap Cemousu dan berkata sambil tersenyum, aku juga percaya. Dengan itu, keduanya pergi. Setengah jam kemudian, Sander Ye membawa sekelompok siswa dari Akademi Guanxuan kembali ke pagoda kecil. Sander Ye menatap para siswa akademi di depannya. Saat ini, wajah mereka tidak lagi memberontak seperti sebelumnya. Masih ada kesenjangan besar antara Akademi Guanxuan dan Akademi Kekaisaran saat ini. Semua orang sedikit terkejut. Sebab jika mereka ditempatkan di Akademi Kekaisaran, kebanyakan dari mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menduduki peringkat terbawah. Pada saat ini mereka akhirnya mengerti apa artinya selalu ada orang yang lebih baik dari kamu. Sander Ye menatap orang-orang yang tertekan itu dan tersenyum tipis. Inilah perasaan yang diinginkannya. Jika para siswa Akademi Guanxuan menjadi puas diri, akan sulit bagi mereka untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Sekarang setelah mereka menyadari bahwa ada kesenjangan yang begitu besar antara diri mereka dan orang lain, mereka dapat mengosongkan diri dan sepenuhnya membuang rasa puas diri mereka sebelumnya. Tentu saja ini tidak cukup. Sekarang ia punya ide, yaitu menyelenggarakan kompetisi untuk para siswa ini di masa mendatang. Bukan kompetisi internal, tetapi kompetisi dengan orang-orang di luar, seperti Akademi Kekaisaran. Tentu saja, lawan-lawannya harus dipilih dengan cermat, tidak terlalu lemah atau terlalu kuat. Kompetisi kosmik. Pada saat ini,
dia teringat rencana yang pernah dia usulkan kepada Fanny Zhou sebelumnya. Rencana ini harus dilaksanakan karena tidak hanya akan memberi banyak bakat kesempatan untuk tampil, tetapi juga memungkinkan para jenius dari berbagai akademi untuk bersaing satu sama lain. Hanya kompetisi yang dapat merangsang lebih banyak monster dan jenius. Suatu hari, seorang pria misterius menemui Sander Ye. Sander Ye menatap pria misterius itu tanpa berkata apa-apa. Pria misterius itu berkata, "Sudah dimulai." Setelah mengatakan itu, dia menghilang diam-diam. "Ini dia." Sander Ye tertawa. Pagoda kecil bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi kali ini." Pagoda kecil sedikit bingung, dan pada saat ini, Suru tiba-tiba muncul di depan Sander Ye dan berkata, "Saudara Ye, alamnya terbuka." Sander Ye berkata, "Alam?" Suru mengangguk, "Itu adalah dunia yang dibuka oleh pria aneh itu dulu. Itu disebut alam. Itu terbuka sekali setiap 10.000 tahun, tetapi kali ini, itu terbuka lebih awal." Sander Ye berkata, "Apa isinya?" Suru berkata dengan suara yang dalam, "Konon katanya di dalam sana ada sebuah buku, sutra mendobrak tembok. Selain itu, ada juga harta karun yang ditinggalkan oleh lelaki aneh itu. Sejak hilangnya lelaki aneh itu, tempat itu telah disegel dan hanya akan dibuka sekali setiap 10.000 tahun, tapi kali ini." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Pasti ada yang salah ketika sesuatu tidak seperti biasanya, kan?" Suru mengangguk, "Ya." Sander Ye berkata, "Pergi lihat." Suru ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Sander Ye berkata, "Tidak mungkin untuk tidak pergi, ayo pergi." Suru berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, apakah kamu benar-benar akan pergi?" Sander Ye mengangguk. Suru menatapnya dan berkata, "Kamu tidak perlu pergi." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Jika aku pergi, aku masih bisa dihormati. Jika aku tidak pergi, aku bahkan tidak akan dihormati." Suru terdiam. Sander Ye menepuk bahu Suru dengan lembut dan berkata, "Aku menghargai kebaikanmu." Setelah berkata demikian, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung langit. Suru menatap ke langit, pandangan rumit terpancar di matanya, seolah teringat sesuatu, lalu dia pun segera mengikutinya. Klan Daochang. Di aula, Tino Daochang dan stafnya berkumpul bersama. Tino Daochang, alam telah terbuka. Semua orang sedikit terkejut. Wuhan Sui berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa tiba-tiba terbuka?" Tino Daochang memandang Wuhan Sui dan berkata, "Kamu pasti tahu ini dengan sangat baik, kan?" Wuhan Sui sedikit terkejut, dan pada detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Melihat kejadian ini, semua orang di lapangan tercengang. "Apa yang terjadi?" Tino Daochang mencibir, "Mau pergi." Setelah mengatakan itu, dia merentangkan tangan kanannya dan mengepalkannya dengan lembut. Dalam sekejap, area tempat Wuhan Sui berada langsung diblokir oleh kekuatan yang mengerikan. Di dalam aula, semua orang bingung. Tino Daochang menatap Wuhan Sui, "Apakah kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu milik wanita itu?" Setelah mendengar ini, semua orang mengerti dan menoleh ke Wuhan Sui. "Apakah ini pria dari Gujina Seng?" Wuhan Sui sangat tenang, "Kamu sudah mengetahuinya." Tino Daochang berkata dengan tenang, dia pikir dia bisa memanipulasi semua orang. Sungguh lelucon. Jika bahkan klan Daochang tidak dapat melihat konspirasi ini, maka aku harus membeli sepotong tahu dan bunuh diri. Wuhan Sui tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mata Tino Daochang tiba-tiba menunjukkan niat membunuh, dan dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Kekuatan yang mengerikan langsung menutupi area tempat Wuhan Sui berada, dan hendak membunuhnya.
Tetapi pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakang Wu Hansui dan dengan paksa menariknya pergi. Dalam sekejap, Wu Hansui telah muncul puluhan ribu mil jauhnya. Tetapi, pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba bergema dari kedalaman klan Daochang. Istana Raja Suci terlalu sombong. Begitu kata-kata itu terucap, seekor binatang raksasa tiba-tiba muncul dari kedalaman klan Daochang. Tangan ini langsung menembus kehampaan dan tiba di area ruang waktu di atas kepala Wu Hansui hanya dalam sekejap. Dalam sekejap, kekuatan dan tekanan yang mengerikan langsung menghalangi area ruang waktu tempat dia berada. Tetapi pada saat ini, sebuah jari raksasa tiba-tiba menembus udara dan melesat menuju tangan raksasa itu. Bang! Begitu tangan dan jari itu bersentuhan, area seluas 1.000.000 mil itu bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi besar. Sebuah kekuatan dahsyat meletus dari antara langit dan bumi, tetapi yang mengejutkan, bagian waktu dan ruang ini tidak hancur. Tidak hanya itu, sebuah kekuatan hukum muncul di antara langit dan bumi, dan kekuatan hukum itu langsung memusnahkan tangan raksasa dan jari raksasa itu. Segala sesuatu antara surga dan bumi telah kembali damai. Tetapi Wu Hansui telah menghilang. Dalam klan Daochang, pemimpin klan Daochang saat ini, Xiago Dao, memandang ujung langit dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat ini, Tino Daochang muncul di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakek." Xiago Dao menoleh ke arah Tino Daochang, "Bukankah kamu ingin orang itu mati? Sekarang ada kesempatan." Tino Daochang menyipitkan matanya sedikit, "Itu tidak bisa lebih baik lagi." Xiago Dao menoleh dan menatap ke ujung langit, lalu terkekeh dan berkata, "Gujina Seng, kali ini, aku ingin melihat bagaimana kamu akan memecahkan kebuntuan." Tino Daochang berkata dengan tenang, "Mereka semua pantas mati." Xiago Dao tertawa dan berkata, "Sudah waktunya untuk mati." Istana Raja Suci. Wu Hansui berjalan ke pintu masuk aula, perlahan berlutut di depan Gujina Sui di dalam aula dan berkata, "Yang mulia, aku telah gagal. Tolong hukum aku." Gujina Sui berkata, "Kamu telah menyelesaikan tugas." Wu Hansui sedikit bingung. Gujina Sui berkata, "Baginya, jangka waktu ini sudah cukup." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah buku kuno perlahan melayang di depan Wu Hansui. "Bacalah dengan saksama saat kamu kembali." Wu Hansui mengambil buku kuno yang di dalamnya tertulis 2 karakter besar, "Hukum Guanxuan." Wu Hansui ragu sejenak, lalu berkata, "Yang mulia, aku ingin melakukan sesuatu yang besar." Gujina Sui meliriknya dengan tenang dan berkata, "Ini akan menjadi hal terbesar di masa depan." Wu Hansui tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil hukum Guanxuan dan membungkuk dalam-dalam, "Sesuai keinginanmu." Setelah Wu Hansui mundur, juga muncul di samping Gujina Sui. Mereka telah berangkat menuju alam itu, dan pemilik pena Tao juga ada di sana. Gujina Sui berkata dengan tenang, "Aku mengerti. Anda berkata, orang-orang kita sudah siap." Gujina Sui perlahan menutup matanya, "Tunggu sebentar lagi." Di kerajaan Brahma, di dalam aula guru nasional, seorang pria paruh baya perlahan keluar dari aula. Begitu dia keluar, orang-orang di luar berlutut bersama, "Guru nasional." Pria paruh baya itu berbeda dari Dinnya yang biasa. Hari ini dia tidak mengenakan jubah kasual, tetapi jubah guru nasional yang hikmat. Dia tampak anggun tetapi memiliki aura kewibawaan. Sang guru nasional menatap ke ujung langit. Detik berikutnya, dia mengalihkan pandangannya dan melihat tidak jauh, di mana seorang pria berjubah naga sedang berjalan ke arahnya. Lelaki itu datang ke arahnya dengan gaya berjalan seekor naga dan seekor harimau, dan dia memiliki aura yang menyelimuti langit dan bumi. "Yang mulia,"
Semua orang di lapangan berlutut lagi. Raja Brahma, Brahma. Brahma menghampiri sang guru nasional dan berkata sambil tersenyum, "Guru nasional, apakah kamu siap?" Guru nasional mengangguk. Brahma tersenyum dan berkata, "Kalau begitu mari kita lawan keluarga yang." Bersambung.